Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Nama saya Justina Mapelawela, NIM 112200115. Menjelaskan pengertian money politik menurut para ahli. Yang pertama, menurut pakar hukum Yusril Izzah Mahendra, beliau menjelaskan bahwa money politik adalah proses mempengaruhi pemilu dengan imbalan materi. Menurut Hamdan Zulfa, beliau menjelaskan bahwa money politik adalah proses mempengaruhi pemilih agar dapat memilih calon tertentu dengan imbalan berupa uang atau barang. Selanjutnya, kami masing-masing akan memberikan komentar dan sedikit penjelasan terkait money politik yang telah kita ambil dari berbagai jurnal. Perkenalkan, saya Cecilia Eva dengan NIM 11122000101. Judul yang pertama berjudul Money Politik pada Kepemiluan di Indonesia, karya Aiza Heliata Begovic dari sumber kemendikbud.go.id. Secara garis besar, politik uang merupakan momok terbesar dalam setiap rekrutmen politik, termasuk dalam pemilihan umum kepala daerah atau pilkada. Melalui pilkada diharapkan terpilih pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas sesuai dengan kehendak rakyat. Namun dalam pelaksanaannya, salah satu pesta demokrasi ini dipertontonkannya perilaku-perilaku kecurangan, ketidakjujuran, kebohongan dalam kampanye, bahkan membodohi masyarakat dengan memberikan uang atau barang menjelang pencoblosan agar pemilih memilih calon tertentu yang dikenal dengan istilah money politics atau politik uang. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang menjadi objek dan fokus utama peneliti dalam melihat dan menganalisis politik uang pada kepemiluan di Indonesia. Komentar saya adalah, money politik itu bukan hal yang seharusnya dibanggakan. Justru para kandidat yang melakukan money politik tampak seperti orang yang haus akan kekuasaan. Akan jadi apa negeri ini jika para calon wakil rakyat melakukan kecurangan hanya demi kepuasan semata? Praktek politik uang di Kota Palembang pada Pilkada 2018 lalu cukup tinggi dan signifikan mempengaruhi perolehan suara. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak efektif dijalankan dalam pilkada, khususnya pada Pilkada Kota Palembang. Hal ini dikarenakan faktor substansi hukum, para penegak hukum yang kurang mensosialisasi undang-undang pemilu, sarana prasarana penegakan hukum yang kurang memadai, masyarakat sangat minim pengetahuan tentang money politik, dan maraknya money politik telah menjadi budaya di negeri kita. Halo, saya Lintang Laksita dengan NIM 11122000102 dari Prodi Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu jurnal, yaitu hubungan atau interaksi antara party ID dan juga patron klien. Party ID sebenarnya dapat meningkatkan yang namanya tingkat toleransi terhadap money politik yang ada di Indonesia. Apabila hal tersebut tidak segera diberantas dengan baik, maka itu akan menjadi salah satu dari representasi sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, hal tersebut juga dapat merusak akuntabilitas dari pembuatan kebijakan baik dari pihak legislatif maupun dari pihak eksekutif. Sebenarnya money politik ini terjadi karena memang tidak ada harmonisasi antara pemilih dan juga para partai politik. Selain itu juga iklim ketidakpercayaan dari para pemilih semakin hari semakin berkembang karena banyaknya kasus korupsi yang terbuka dan menyangkut nama-nama elit para partai politik. Jadi hal tersebutlah yang memang menjadikan anggaran politik di Indonesia ini semakin lama semakin tinggi karena mereka melakukan pendekatan transaksional kepada para pemilih untuk menutupi kinerja-kinerja mereka yang gagal selama ini. Nah, akhirnya hal tersebut yang semakin membuka mata dari para pemilih mengenai money politik yang banyak dan marak terjadi di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dela Tiara Anyundasari dengan NIM 11122000109 dengan judul Penciptaan Teater berdasarkan kasus money politik pada pemilu legislatif di Indonesia. Diambil dari sumber jurnal Institut Seni Indonesia Yogyakarta dengan penulis Rano Sumarno. Apabila money politik terus membudaya, maka dunia perpolitikan Indonesia akan sulit tercapai untuk mendapatkan pemimpin yang jujur, adil, berintegritas, dan bekerja untuk rakyat akan sulit dicapai karena pemimpin-pemimpin tersebut lahir dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Seperti dalam kerja kreatif ini merupakan kritik terhadap perilaku jahat para calon anggota legislatif yang menggunakan kekuatan uang demi memuluskan cita-citanya menjadi anggota DPR, DPRD maupun DPD. Siasat money politik kerap dilakukan oleh calon legislator dengan mengiming-imingi pemilih agar memberikan hak suaranya dengan imbalan uang.
Krisis moral para calon anggota legislatif yang terjadi di negara ini telah mendorong perilaku buruh untuk memanfaatkan masyarakat miskin dengan suap money politik tanpa mempedulikan hukum dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dari jurnal yang saya angkat yang berjudul Fenomena Politik Uang pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Saya akan menjelaskan hasil atau pembahasan dari jurnal ini. Yang pertama, penyebab terjadinya money politik. Penyebab terjadinya money politik adalah yang pertama, keterbatasan ekonomi, yang kedua kurangnya pendidikan, yang ketiga kurangnya pengawasan, yang keempat kebiasaan ataupun tradisi. Saya akan menjelaskan proses terjadinya politik uang. Biasanya proses terjadinya politik uang di sini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh para kandidat kepada masyarakat. Biasanya mereka di sini mempengaruhi masyarakat dengan berbagai macam cara. Misalnya dengan mempengaruhi masyarakat dengan imbalan uang ataupun hal lainnya. Nah, di sini ketika masyarakat sudah terpengaruhi, maka maka peluang besar untuk memenangkan pemilu itu sudah di tangan mereka. Proses lainnya juga mereka waktunya itu mereka pilih secara matang agar tidak diketahui oleh pihak lain. Perkenalkan, nama saya Anissa Komaria Ramadhani dengan NIM 11122001118 berjudul Politik Uang dalam Demokrasi di Indonesia, Studi Kasus Pemilu Kada Kabupaten Nrekang tahun 2018. Penulis Hardianto Hawing dan Nur Saleh Hartaman. Sumber jurnalnya sendiri berasal dari Journal of Social Politics and Governance. Dari jurnal di atas, sistem demokrasi yang belum matang seperti di Indonesia marak terjadi politik uang atau money politik yang dijadikan sebagai alat untuk memobilisasi dukungan. Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa terdapat kecenderungan adanya pengaruh politik uang terhadap perilaku memilih pada pemilu kada Nrekang tahun 2018. Kabupaten Nrekang sendiri terdapat pada Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam pesta demokrasi ini, politik uang dijadikan sebagai sumber daya politik yang ditempatkan untuk mobilisasi masyarakat dalam mempengaruhi pemilih. Praktek politik uang ini sangat masif terjadi, meski secara keseluruhan tidak semua masyarakat terpengaruh olehnya. Terdapat daerah atau wilayah di mana politik uang dijadikan sebagai faktor utama dalam menentukan pilihan politik masyarakat. Saat yang sama, terdapat pula daerah atau wilayah di mana keberadaan politik uang merupakan bagian dari pendukung faktor-faktor pemenangan lainnya, seperti faktor kesamaan daerah, kedekatan kandidat, kepribadian kandidat, dan berbagai macam pengaruh-pengaruh lainnya. Berdasarkan hasil kuantitatif dari jurnal yang saya temui ini, mengindikasikan bahwa makin tinggi politik uang menyebabkan makin tinggi pula pengaruhnya terhadap preferensi memilih. Ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan variabel faktor politik uang cukup berpengaruh terhadap perilaku pemilih masyarakat dalam pesta demokrasi di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Buffon Yogi Triambodo dengan NIM 11122000134. Baik, di sini saya akan membahas faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya politik uang dalam pemilihan umum anggota legislatif. Yang pertama yaitu sistem pemilu di Indonesia. Sistem pemilu merupakan suatu instrumen yang menginterpretasikan jumlah perolehan suara dalam pemilu ke dalam kursi-kursi pemerintahan yang telah dimenangkan oleh partai atau kandidat tertentu. Yang kedua yaitu struktur kelembagaan pemilu. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga yaitu faktor masyarakat sebagai peserta dan pemilih dalam pemilu. Terjadinya politik uang dalam setiap pemilihan umum bukan sepenuhnya kesalahan dari calon anggota legislatif, karena masyarakat sebagai pihak penerima uang juga mempunyai peran. Yang keempat yaitu kebiasaan politik. Dalam hal itu, kebiasaan politik dalam kampanye bersumber dari dua pihak, yaitu kebiasaan politik dari calon legislatif sebagai peserta pemilu dan kebiasaan politik dari masyarakat. Yang kelima yaitu kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi rakyat Indonesia masih banyak yang kehidupannya jauh di bawah standar kesejahteraan
sehingga dengan adanya pemberian uang kepada pemilih menjadi semacam gambaran kekurangan ekonomi suatu masyarakat. Yang keenam, yaitu pendidikan politik rendah. Praktek money politik pada pemilu salah satunya disebabkan karena minimnya pengetahuan politik atas suatu masyarakat. Padahal pemilu tidak sekedar perihal memilih atau dipilih. Untuk yang ketujuh, minimnya pemahaman tentang ketentuan pidana pemilu. Minimnya pemahaman pemilihan tentang akibat hukuman khususnya pidana dalam pemilu, sehingga ketika terjadi praktek money politik, pemilih tidak memiliki inisiatif untuk melapor kepada pihak yang berwenang. Untuk yang terakhir yaitu belum memahami hakikat atau tujuan pemilu. Masyarakat atau pemilih belum memahami hakikat pemilu dengan benar. Hal ini dapat diukur dengan terus meningkatnya presentasi praktek money politik di masyarakat. Perkenalkan, nama saya Revinda Nurmalasari dengan NIM 11122000141. Saya akan memberi komentar sebuah jurnal dengan judul Badai Politik dalam Demokrasi Lokal oleh Dr. Ahmad Hudri, sumber Google Scholar. Money politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih mereka dengan imbalan berupa uang maupun sembako. Praktek ini telah mendarah daging bagi rakyat Indonesia. Praktek ini juga selain melanggar hukum, melanggar secara moral demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia. Perbuatan ini sama saja dengan membeli suara rakyat, yang seharusnya rakyat memilih pemimpin mereka sesuai dengan hati nurani mereka. Jika hal ini terus dibiarkan, harapan untuk mendapatkan calon pemimpin yang jujur, adil, dan bekerja untuk rakyat akan sulit dicapai, karena pemimpin tersebut lahir dengan cara pemilihan yang tidak baik. Kondisi ini menimbulkan penilaian bahwa penyelenggara dikhawatirkan akan banyak terpengaruhi oleh kepentingan tertentu, sehingga menghambat perkembangan nilai demokrasi, yaitu luber-jurdil. Dampak yang ditimbulkan dari politik uang ini merupakan dampak yang terjadi dalam jangka panjang. Artinya, jika terus dibiarkan, maka akan merugikan semua orang. Tidak hanya merugikan masyarakat secara keseluruhan, bahkan dapat merugikan negara dengan adanya berbagai masalah baru yang kemungkinan terjadi karena politik uang ini. Contohnya korupsi. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan mendudukan demokrasi secara baik dan benar, yakni dengan cara menegakkan sistem hukum yang baik dan benar pula. Demokrasi tanpa diimbangi dengan penegakan hukum yang baik dan benar akan berubah menjadi anarki. Selain penegakan hukum, yang tak kalah penting dalam menciptakan demokrasi yang sehat adalah dengan memberikan pelajaran kepada masyarakat akan makna demokrasi itu sendiri.